yang jatuh tak dikasih izin Tuhan. Gitu. Apalagi kalau cuma rambut putih, gitu. Ada banyak orang stres dengan rambut putih. Oke, kita membaca firman Tuhan. Roma pasal 8 ayat 18 sampai ayat 23. Roma pasal 8 ayat 18 sampai ayat 23. Semua pria akan membaca ayat genap dan semua wanita akan membaca ayat ganjil. Oke, semua pria sama-sama 3, 2, 1. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ya, sampai di sana firman Tuhan. Oke, ayat yang salah satu penting, ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Tuhan itu dinyatakan. Nah, konteks kebenaran yang kita baca sebenarnya soal penderitaan. Jadi kalau kita orang baca di ayat sebelumnya, jadi itu bicara tentang penderitaannya. Jadi penderitaan yang dialami oleh begitu banyak orang. Dan firman Tuhan berkata bahwa semua orang, tidak satu orang pun di atas muka bumi ini yang tidak menderita. Semua mengalami penderitaan. Entah penderitaan secara fisik tubuh, secara jiwa, mental, secara spiritual, semua orang menderita. Semua orang mengeluh. Tapi ternyata ada dua kategori penderitaan yang dialami, dua keluhan yang dialami oleh orang-orang di seluruh dunia ini. Yang pertama adalah orang yang belum percaya Yesus, ditaklukkan kepada kesia-siaan. Nah, ini kategori pertama. Kategori kedua adalah orang-orang percaya yang firman Tuhan berkata telah mengalami kemerdekaan di dalam kemuliaan Tuhan. Jadi yang dikatakan takluk ini, ditaklukkan oleh kesia-siaan, itu bukan orang percaya. Nggak baca dia tadi itu. Nah, tapi sama-sama tidak mengeluh, sama-sama mengeluh. Paulus berkata, yang satu mengeluh karena kesia-siaan, tapi yang satu mengeluh ini, kapan ini pembebasan tubuh ini? Nah, itu dia 23 tadi. Orang percaya kan mengeluh sama-sama, tapi bukan mengeluh kepada sesuatu yang sia-sia, tetapi mengeluh kapan. Kalau bahasa Inggrisnya dipakai kata roh adopsi. Kita diadopsi oleh Tuhan untuk apa? Penebusan tubuh kita, kebangkitan tubuh kita ini kapan? Itu yang dinantikan oleh orang percaya. Jadi perbedaannya itu ya. Jadi orang percaya tidak menderita karena kesia-siaan. Karena semua orang yang tidak mengenal Tuhan, entah dia orang kaya, entah dia orang susah, entah dia punya jabatan besar, punya pengaruh luar biasa, tetap dia mengeluh terhadap satu hal. Karena dia tahu persis dalam hatinya bahwa semua yang dia kerjakan itu ujung-ujungnya adalah kesia-siaan. Saya lakukan pekerjaan ini, saya lakukan bisnis ini, tapi dalam hatinya dia tahu, for tapi anak sto ini, for kita pilih sana sto, kita hanya menikmati begini. Dia melihat sebuah ujung kesia-siaan. Kita punya jabatan yang bagus sekali, pengaruh yang bagus sekali, tapi di hati kecilnya dia mengeluh. Untuk apa semua ini? Ketika kita mulai tua, kita tidak punya kekuatan lagi, potensi lagi. Orang yang gantikan kita bisa saja menginjak-injak kita. Dia melihat ujungnya ada kebinasaan. Segala sesuatu yang dia lakukan, dia melihat semua itu gelap di depan sana.
Tapi orang percaya tidak. Orang percaya justru begini, memang mengeluh, mengerang di dalam hati, tetapi kepada sebuah sukacita bahwa ada penebusan terhadap ini, ada tubuh yang baru. Ada pengharapan yang besar, yang kekal, yang tidak dapat digoyahkan oleh zaman, situasi, kondisi. Itu perbedaannya. Makanya begini, semua makhluk ini menanti-nantikan saat anak-anak Tuhan dinyatakan. Jadi poin pentingnya, karena semua orang yang belum kenal Tuhan melihat kepada ujung kebinasaan, melihat kepada kegelapan di depan sana. Semua kehidupan dan pengharapannya itu tidak ada lagi. Maka mereka menantikan ada sebuah cahaya terang di ujung yang boleh mereka lihat, ada sebuah tonggak yang mereka boleh pegang, yang tidak lekang oleh waktu, oleh situasi, kondisi, apapun juga. Entah tubuh ini dibongkar, entah nyawa ini selesai di atas muka bumi ini, dia tahu bahwa begini, saya punya kepastian keyakinan. Itu dinantikan oleh semua makhluk. Semua makhluk, bukan hanya manusia. Semua makhluk, entah itu pohon, entah itu binatang, itu menantikan saat anak-anak Tuhan dinyatakan. Semua orang benar adalah orang yang disebut sebagai anak-anak Tuhan. Berarti kalau saudara telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, saudara masuk di dalam kategori anak-anak Tuhan. Dan ini spesial. Nah, hari ini karena begini, semua makhluk menantikan saat anak-anak Tuhan itu dinyatakan. Berarti penting untuk semua anak-anak Tuhan menyadari bahwa begini, Tuhan menantikan, seluruh makhluk menantikan kita dinyatakan. Kita mesti aware, kita mesti waspada, kita mesti punya kesadaran bahwa begini, kita nggak bisa tinggal diam. Karena ada begitu banyak makhluk di luar ini, entah manusia, entah tumbuhan, entah binatang, entah seluruh bumi ini, sedang menantikan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan dinyatakan. Karena mereka boleh melihat pengharapan dan segala sesuatu yang mereka kerjakan, itu bukan ujungnya kesia-siaan lagi. Mereka melihat bahwa begini, apa yang mereka kerjakan punya value, punya nilai kekal yang tidak habis di muka bumi ini. Kalaupun mereka punya jabatan, enggak. Jabatan ini ternyata begini, punya pengaruh dampak bukan untuk saat ini saja, tapi pengaruhnya besar di depan ini. Itu bukan sesuatu yang fana, tetapi berdampak banyak, bukan hanya untuk manusia, tapi untuk keselamatan bumi ini. Anak-anak Tuhan perlu dinyatakan. Berarti masalah terbesar adalah kita belum memberikan diri kita untuk dinyatakan oleh Tuhan sebagai anak-anak Tuhan di atas muka bumi. Bukan karena Tuhan nggak siap, kitanya yang belum siap. Siang ini saya berdoa kepada Roh Kudus, kiranya pesan ini menyadarkan, membangkitkan kesadaran kita bahwa kita perlu bangkit, karena Tuhan terlebih dahulu mendorong kita keluar dari semua zona nyaman kita, supaya Tuhan dinyatakan lewat hidup anak-anaknya. Tuhan dinyatakan. Nah, semua orang yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Selamat adalah anak Tuhan. Amin. Saya ulangi. Semua orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, entah kamu baru bertobat kemarin hari, pada saat beberapa waktu yang lalu, atau mungkin sudah puluhan tahun, belasan tahun, kamu tetap punya status dan posisi sebagai anak. Itu tidak terbantahkan. Alkitab menyatakan itu tidak dibantah, tidak dapat dibantah lagi. Karena Yohanes pasal 1 ayat 12 menyatakan hal itu. Siapa yang menerimanya, itu menerima kuasa sebagai anak. Jadi ini menjadi penting bahwa orang semua itu anak. Orang semua anak. Nah, anak itu adalah sebuah posisi strategis dan penting. Anak Tuhan ini strategis dan penting. Itu posisi dan strategis. Jadi begini, musuh tahu persis bahwa kalau sampai anak itu memahami dan mengerti posisinya, selesai sudah semua hidupnya. Musuh tahu kalau sampai anak ini tahu persis posisi strategisnya dia dalam kedudukan dan posisi sebagai anak, selesai sudah semua kekuasaannya.
Kerajaannya runtuh sudah, kolaps semua. Karena kalau anak Tuhan dinyatakan, nah setan tahu ini. Maka serangan terbesar setan hari ini sebenarnya adalah dia kan tidak bisa bilang kamu sudah bukan anak Tuhan, enggak. Yang bilang kita anak Tuhan bukan kita. Yang bilang itu adalah Tuhan pencipta semesta alam. Yes, betul. Dari kekal sampai kekal, itu tetap kekal. Tidak bisa digubris. Satu-satunya cara adalah mendistorsi, membelokkan, mendegradasi, mengurangi nilai dari posisi strategis itu. Nah, itu kan caranya. Cuma itu caranya. Kita nggak bisa bilang Presiden Jokowi, kamu bukan presiden. Nggak bisa. Kan dia dipilih masyarakat sampai 2024. Siapapun juga yang berani berkata, mau demo besar-besaran kayak mau apa, kecuali dia melakukan mungkin hal-hal yang sangat sangat bertentangan dengan konstitusi. Tapi sepanjang dia tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi, tidak ada kekuatan apapun juga yang dapat menurunkan dia, termasuk seluruh dunia. Coba kalau kamu begini, satu dunia bilang begitu, Presiden Jokowi layak turun, satu dunia bahkan PB bilang begitu, apa Indonesia akan senang? Oh, kita akan berdiri mati-matian, tapi sekarang sudah pakai bambu runcing. Itu kalau dulu melawan dengan Mader, tinggal sekarang di negara yang dulu dong perang kata orang pakai bambu runcing. Negara kita tidak menang karena bambu runcing, catat itu baik-baik. Negara kita menang karena spirit orang-orang yang membawa bambu runcing. Itu penting. Jadi bukan bambu runcingnya kan, spiritnya, spirit kesatuannya, spirit untuk membawa kemerdekaan kepada anak cucunya. Gitu kan? Spirit itu yang memenangkan. Nah, setan tahu persis bahwa begini, kalau sampai anak-anak Tuhan ini tahu posisinya, mengerti posisinya, dan berdiri pada posisinya dalam kuasa dan otoritas kedewasaan sebagai anak, maka selesai semua. Apa yang dia rancang, apa yang dia bangun, apa yang dia lakukan untuk pengaruh dunia. Maka penting hari ini, cara yang satu-satunya yang boleh lakukan adalah membelokkan itu, mendistorsi itu. Maka coba lihat dua serangan dari setan. Serangan pertama di Taman Eden, itu dia bilang apa? Pak Hawa kan dia bilang, semua buah di dalam taman ini boleh makan tuh. Pertama dia mulai dari buah, sudah itu dia bilang begini, ya tidak katuk buah. Kalau ngana makan ini buah ini, pengetahuan yang baik yang jahat, ngoni akan menjadi seperti Tuhan. Dia mendegradasi dan membelokkan. Adam dan Hawa tidak perlu lakukan sesuatu untuk mendapatkan posisi itu. Mereka posisinya adalah segambar dan serupa dengan Tuhan. Ya, benar. Saya boleh katakan begini, kalau Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, berarti Adam dan Hawa itu jenisnya, kalau saya pakai katakan jenis, itu kelasnya sama dengan Tuhan. Tidak perlu lagi kamu lakukan sesuatu untuk ada di posisi seperti Tuhan. Tidak perlu. Adam dan Hawa bukan Tuhan, tetapi Tuhan menempatkan mereka. Itu sebenarnya begini, dalam posisi itu yang begini dicekoki oleh setan, supaya itu begini mulai pertanyakan, iya ya, kayaknya kita belum seperti Tuhan ini. Coba lihat yang kedua, pencobaan Yesus pertama kali. Ini pertama kali dia coba Adam dan Hawa kan dari sisi itu sama posisi. Pencobaan pertama, coba dimulai dari kata apa? Jika engkau anak, posisi lagi anak. Karena dia tidak bisa bilang begini, kamu bukan anaknya Bapak Surga. Enggak. Dia bilang jika. Dia mencoba begini, mengurangi standarnya, membelokkan standarnya, mendistorsi. Bahwa begini, jika. Kan lagi dia bilang kalau kata jika kan berarti ada dua peluang. Bisa ya, bisa tidak. Betul ya? Bukankah sekarang setan juga melakukan hal yang sama dalam hidup kita? Jika engkau anak Tuhan, masa berdoa orang sakit mati semua? Bukan sembuh, mati semua. Jika, berikut berdoa orang sakit gimana? Masih percaya diri sama seperti awalnya? Setan di dalam kejadian pasal 3, ketika Adam dan Hawa jatuh, Tuhan memanggil begini kan? Adam, Adam, di mana engkau? Betul ya? Ya. Adam
cara begini, dia ada di tempat mana memang Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu persis. Cuma Tuhan lagi bilang begini sama Adam, Adam, posisimu sudah turun loh. Kamu sekarang ada di mana? Posisimu bukan lagi sebagai anak. Posisimu bukan lagi sejenis dengan aku, bergaul karib. Yang bergaul karib, yang mengerti komunikasi satu dengan lain, itu pasti satu jenis ya. Firman Tuhan mencatat bahwa begini, Adam dan Tuhan berjalan-jalan di taman. Jalan-jalan kan bukan cuma sekedar jalan-jalan biasa kan? Mereka pasti berkomunikasi. Berkomunikasi secara intens dan komunikatif. Itu pasti satu jenis. Ngopi sama-sama. Waktu itu Adam belum tahu bagaimana meracik kopi. Jadi dia mesti kasih ke Oktav supaya tahu bagaimana rasa kopi yang baik di mana di PRI. Soalnya kopi belum dicatat di sini. Yes. Posisi. Tuhan lagi bilang begini, namanya posisi itu sudah di situ. Dulu orang sama-sama berkomunikasi, sekarang kita datang di posisinya itu, kamu tidak ada di posisi itu. Ada di mana engkau? Ini jadi penting. Ketika dia datangi Yesus, dia menyerang lagi posisi yang sama. Cuma Yesus berdiri kepada realita dan posisinya dia tanpa tergoyahkan. Nah, Yesus waktu ada di atas muka bumi harus dicatat bahwa Yesus adalah 100% manusia. Dia utuh sebagai manusia. Dia tidak menggunakan dalam tanda kutip kekuatannya sebagai anak dan kuasa. Dia bergantung sepenuhnya kepada pekerjaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, amen. Karena 1 Yohanes mencatat begini, sebagaimana dia ada di muka bumi ini, demikianlah kita. Jadi kita mengalami kelemahan, dia mengalami kelemahan cuma satu, dia mengalami dosa. Cuma itu bedanya. Tapi dia mengalami kelemahan kita, kekurangan kita, dia mengalami. Dia alami penderitaan kita, dia alami. Dia alami penyakit kita, dia tanggung itu dari kayu salib ya. Dia pernah alami. Cuma satu, dia tidak pernah buat dosa, itu aja. Makanya ini menjadi penting untuk kita tahu. Nah, sesudah Yesus mati dan kayu salib, Yesus berkata begini, sudah selesai. Pada waktu dia berkata sudah selesai, berarti pada waktu itu dia berkata seluruh penebusan telah selesai dikerjakan. Pada saat yang sama juga dia berkata setan selesai. Waktu setan masuk di Taman Eden, dia tidak punya apa-apa. Betul ini? Tidak punya apa-apa dia. Tapi pada waktu dia mendegradasi, menurunkan posisi, kesadaran posisi dari Adam, dia menerima kuasa dan otoritas yang diberikan Tuhan kepada Adam. Betul? Pada waktu dia datangi padang gurun untuk Yesus, dia punya semua itu yang dia ambil. Dia rebut secara paksa dalam bentuk yang paling halus kepada Adam. Dia datang dengan seluruhnya itu kepada Yesus. Yesus melucuti semua itu dan mengembalikan kepada gereja ketika dia berkata, sudah selesai. Yesus mengerjakan cara yang spesial. Dia melakukannya sebagai manusia yang utuh di dalam ketuhanannya. Dia tidak melakukan begini dalam bentuk ketuhanan. Sehingga orang bisa berkata begini kan, oh dia Tuhan. Yes, memang dia Tuhan. Tetapi sepanjang di atas muka bumi ini, dia begini, bergerak dan hidup sama seperti saudara dan saya. Untuk mendapatkan seluruh posisi dan otoritas sebagai anak yang telah diambil di Taman Eden, dia kalahkan itu dengan cara hidup bergaul bersama kita, mengalahkan itu satu demi satu, menghancurkan semua kuasa itu satu demi satu, dan merebut secara total dengan kemenangan yang gilang gemilang di atas kayu salib. Untuk mengembalikan apa? Posisi saudara dan saya sebagai anak. Masih dipegang iblis. Tapi waktu Yesus berkata sudah selesai, pada waktu dia berkata sudah selesai, semua yang dia ambil, fasilitas yang diberikan kepada anak, kepada Adam, diambil kembali oleh Tuhan. Dan dikasih kepada siapa? Bukan untuk Yesus. Ditaruh kepada anak-anak itu. Kuasa dan otoritas, hidupnya Yesus Kristus yang penuh kuasa dikembalikan kepada kita.
serangan terbesar setan selalu mempertanyakan posisi kita di hadapan Tuhan. Kamu melayani ya? Kamu anak Tuhan ya? Tapi masih berdosa tuh sering sekali. Waktu kita berdoa, paling banyak kita selalu dituduh masa lalu kita. Pikiranmu masih begitu-begitu terus. Katanya anak Tuhan. Itu setan sedang mendegradasi, mendistorsi, membelokkan posisi kita dari posisi di mana kita sebagai anak dengan kuasa dan otoritas yang telah direbut dengan seluruh jiwa, seluruh kehidupan Yesus Kristus di atas kayu salib, diberikan kepada kita, didegradasi. Saya bisa bayangkan kalau saudara dan saya menyadari dengan betul bahwa otoritas dan kuasa itu, semua situasi dan kondisi, semua sakit penyakit, semua masalah, semua kegelapan dan kekelaman dalam kehidupan kita, itu tidak punya kuasa atas kehidupan semua anak-anak Tuhan. Nggak punya pasti. Efesus pasal 2 ayat 4-7. Efesus pasal 2 ayat 4-7. Bolehkah satu orang membacakan buat kita semua? Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ingat baik-baik, posisi kita secara tubuh ada di muka bumi, tapi posisi spiritual kita ada di sorga. Kita telah didudukan sebagai anak di sorga, bukan nanti. Bukan nanti. Pada waktu kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan Selamat, kita didudukan oleh Yesus di sorga bersama-sama dengan Dia. Posisi spiritual kita sebagai anak itu bersama-sama dengan Bapa di sorga saat ini. Yes. Posisi kita jauh lebih tinggi dari semuanya. Jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi, kita ada di sorga yang tidak dapat dijangkau oleh setan sekalipun. Dan dapat dijangkau oleh makhluk apapun juga di muka bumi ini. Nggak bisa dijangkau. Tapi kita ada di posisi itu. Karena ada orang yang bawa kita ke sana, namanya Yesus Kristus. Posisi kita ada di sana. Jauh melebihi segala sesuatu. Posisi kita sebagai anak, itu lebih tinggi dari penyakit, apapun juga namanya. Lebih tinggi dari semua situasi dan masalah yang sedang kita hadapi hari ini. Utang yang menggunung mungkin. Tagihan-tagihan yang semakin banyak. Posisi kita lebih tinggi dan lebih besar daripada itu. Catat itu baik-baik anak-anak Tuhan. Tapi maaf, kadang-kadang ketika kita hadapi masalah, kita membesarkan masalah itu seolah-olah Tuhan gak lagi duduk di tahta. Ya, benar. Kalau Tuhan kita dan kita sadari bahwa Tuhan kita masih duduk di tahta dan Dia akan tetap duduk di tahta sampai selama-lamanya, kita didudukan bersama-sama dengan Dia oleh Yesus Kristus. Maka posisi dan otoritas kita itu sama dengan Tuhan. Kita memang bukan Tuhan, tetapi posisi kuasa dan otoritas kita itu sama seperti Tuhan untuk menyampaikan kepada masalah kita, kepada penyakit kita, mendoakan orang lain yang mungkin sedang dalam masalah, memberitakan kabar baik kepada orang lain. Kita akan melihat posisi kita, posisi spiritualitas kita itu di sorga. Poin pertama, posisi kita sebagai anak itu sangat terjaga, terjamin oleh kasih karunia. Firman Tuhan telah mencatat itu. Ada berapa banyak setan mendegradasi itu cuma karena begini. Ketika kita lakukan kesalahan kecil atau kita gagal, setan senang sekali ngulang-ngulang yang masa lalu. Kamu gagal yang lalu. Woi, masih begitu kamu. Woi, gagal pasti kamu lagi. Dia sedang melemahkan kita. Bahkan ketika kita mulai mencoba melayani, dia mulai ingatkan. Mana dulu brutal, jam terlalu keras, biasa Jo. Gitu? Beritakan kabar baik, mana seolah sama dengan Tuhan mana bicara. Pada menghadapi kelakuan dulu begini. Pada waktu itu dia sedang apa?
mendegradasi posisi kita. Dan kita berkata begini, aduh, kita tidak cukup layak untuk beritakan Injil kepada orang ini. Kita tidak cukup layak untuk bicara kebenaran kepada orang lain. Kita tidak cukup layak untuk berdoa. Kita tidak cukup layak di hadapan penyakit ini. Yang kita hadapi mungkin orang yang sedang sakit. Hanya penyakit ini jauh lebih luar biasa karena kita juga punya dosa. Tidak bisa kalau hadapi sakit ini. Posisi kita sebagai anak, saya ulangi, sangat aman terjaga, terjamin oleh kasih karunia. Karena posisi anak bukan kita yang kerjakan. Kita menjadi anak bukan karena kita. Kita menjadi anak karena Tuhan yang milih kita, Tuhan yang panggil kita, Tuhan yang pengaruhi kita, Tuhan yang bujuk kita. Tuhan yang kerjakan semuanya. Makanya Efesus 2:8-9 berkata, kita ini diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Itu bukan hasil usaha. Kalau kita dapatkan keselamatan yang adalah posisi kita sebagai anak, bukan hasil upaya kita. Masakan kita yang harus mempertahankan dengan segala daya upaya kita? No, untuk itu tidak bisa. Kita terjaga itu, ingat baik-baik. Sehingga kalau kesadaran kita bahwa posisi kita sebagai anak terjaga, maka begini, kita otomatis akan selalu dekat di mana posisi kita itu dijaga. Kita akan mungkin tinggalkan itu. Kalau kita tahu dijaga. Biasanya orang kalau simpan emas banyak di bank kan, iya, DP tubuh ada di rumah, DP pikiran ada di safety box. Betul nggak? Mau ada hartanya yang disimpan di sana triliunan contoh. Mungkin disimpannya di Swiss. Dia mungkin ada di Indonesia, tapi DP pikiran ada di safety box di sana. Anda mengerti maksudnya? Kalau kita tahu bahwa itu terjaga dengan aman kepada Tuhan, mungkin kita ada di mana-mana. Tapi pikiran dan hati kita tertuju di tempat di mana segala sesuatu itu tersimpan dan terjaga, kan? Ya, benar. Itu penting. Ya. Jadi begini, posisi kita sebagai anak, please, ingat baik-baik. Terjaga aman sempurna dalam kedudukan yang paling powerful itu di sorga. Siapa yang boleh korek di sorga? Yang ada satu penjahat yang boleh bobol sorga tuh. Nah, orang boleh rampok tuh money exchanger barusan di bahu tuh. Tapi percaya dia tidak sanggup mau nonton film-film yang itu bobol bank ini semua. Dia tidak akan sanggup bobol itu surga. Di sana harta kita dan posisi kita sebagai anak terjaga sempurna. Nggak usah takut itu. Kalau setan mulai ingatkan tentang anak begini masa lalu, ingatkan di masa depan pada dia. Ya. Gimana ada di masa depan? Ya. Dia seingat di masa lalu, terus ingat di masa depan. Supaya posisi kita tetap terjaga dalam kuasa dan otoritas. Yang kedua, posisi anak itu permanen. Itu posisi anak itu permanen. Yang pertama, dia jadi permanen karena yang bilang itu Yesus. Yang kasih surat keputusan dan SK itu Bapak Surgawi. Kamu itu anakku. Itu bukan surat keputusan dunia yang dikerjakan oleh presiden 5 tahun sekali ganti. Ini Bapak Surgawi tidak pernah turun dari takhta dia. Dia tidak bisa dengan suara demokratis. Becky Mosi tidak percaya, Bapak Surgawi turun dari takhta. Itu orang sudah percaya pada dia. Sistem demokrasi. Oh enggak. Bapak Surgawi tetap di takhta sampai selama-lamanya. Jadi kalau sampai dia ada di sana, kong yang dia bilang itu raja di atas segala raja, Bapak Surgawi kita kong bilang, kamu sebagai anak permanen. Kalau dia bilang itu permanen, kita permanen sampai selama-lamanya, bukan 5 tahun sekali. Ini menjadi penting. Yang kedua, kita juga jadi bagian dari keluarga kan? Karena posisi anak kita terjamin, aman gitu. Kita punya bapak yang begini, powerful, tidak pernah dapat diturunkan, penuh kuasa. Kita aman, terjamin di dalam dia. Dan kita punya keluarga. Keluarga kita siapa? Sebagai anak, Bapa, Putra, Roh Kudus. Adakah jabatan kekuasaan yang lebih tinggi dari mereka dan memiliki itu? Amazing sekali untuk keluarga. Yang kedua, Tuhan kasih keluarga kita, anak-anak Tuhan. Saling menjaga satu dengan lain. Wow, spesial. Baru yang ketiga, anak-anak itu memiliki warisan. Hebat kok kalau warisan. Warisan 1 kapling 3 kali 15. Kecil. Warisan yang saham di Apple 3 juta lembar saham. Gitu. Tuhan kasih ke orang lebih besar dari itu jumlah saham di Apple. Semua jumlah saham di Apple itu kecil dengan warisan yang Tuhan kasih kepada kita. Warisan kita itu kuasa otoritas. Sorry.
Saham Apple tidak membuat orang mati bangkit tuh. Mana ada? Saham di Apple yang buat orang selamat tuh. Cuma kuasa otoritas warisan yang diberikan Tuhan sama kita melampaui itu. Poin pertama tadi, posisi kita sebagai anak sangat aman, terjaga dan terjamin oleh kasih karunia-Nya, bukan kekuatan upaya kita, kebaikan kita. Yang kedua, posisi anak itu permanen. Dan karena posisi anak itu permanen, kita punya Bapa yang kekal, kita punya keluarga kekal, Bapa, Putra, Roh Kudus, dan kita punya komunal orang-orang percaya. Yang ketiga, kita punya warisan kekekalan. Yang ketiga, Anda kudus. 1 Korintus 1 ayat 2. Itu poin ketiga. Sebagai anak, Anda kudus. Banyak orang berpikir, kalau kudus itu berarti begini, sempurna sekali dia ya. Bukan. 1 Korintus 1 ayat 2. Itu begini, panggilan pertama Paulus kepada orang-orang Korintus, kepada jemaat-jemaat orang-orang kudus di Korintus. Pertanyaannya, orang-orang kudus masih bikin salahnya enggak? Masih ada. Masih ada satu orang bahkan tidur di DP mama tiri. Baca 1 Korintus itu. Tapi Paulus menyatakan begini, menyapa mereka sebagai orang-orang kudus dan dipanggil menjadi orang-orang kudus. Itu jadi penting. Kata kudus itu sebenarnya diarti separate, dipisahkan dari bumi. Saudara dan saya memang tinggal di muka bumi ini, tapi secara posisi spiritual kita ini dipisahkan Tuhan dalam kekudusan. Karena posisi kita kan secara spiritual ada di surga, lebih tinggi dari apapun juga. Poin keempat, Anda dan saya benar dalam Kristus. Tuhan adalah sahabat kita. Tuhan adalah ayah kita. Dia bukan musuh kita. Setan sampai hari ini mendistorsi seluruh posisi kita cuma karena satu. Dia membuat Tuhan jadi musuh kita. Tuh, mana bikin salah ketika melayani, hati nurani terganggu tuh. So minta ampun, so bertobat, tuh hati nurani masih terganggu, pikiran masih datang. Belum kudus bagus kamu tadi. Belum cukup menghadapi pengakuan dosa tadi dan seterusnya. Kita selalu disepoki oleh itu. Padahal Tuhan bilang begini, enggak, kamu kudus. Sehingga begini, semua yang kita lakukan dengan kebimbangan tidak akan memiliki hasil apa-apa. Mau berdoa orang sakit, marpe baku dapat gatuk kanker stadium 3. Dok, kau ibu lewat cerita iyo, kenapa kok dokter bilang kurang 3 bulan? Orang pilih begitu, tompe posisi sebagai anak langsung drop. Stadium 3. Masih berdoa, Tuhan sembuhkan. Mari dalam hati dia bilang apa? Mati jo, oma, opa, tante, om. Kayaknya ini berat sekali. Bayangkan kita pikiran seperti itu. Bagaimana doa kita punya kuasa? Hati dan perkataan kita tidak sejalan. Kenapa tidak sejalan? Karena kita melihat di dalam kita, realita posisi kita tidak ada di situ. Realita posisi kita di bawah, penyakit di atas. Waktu masih SMP SMA mungkin. Ada satu orang, satu kampung sakit. Dia orang kurus sekali. Kok masuk rumah sakit di Prof. Kando. Waktu itu mama telepon, sudah datang juga apa? Sudah kayaknya kurang tunggu-tunggu. Orang bilang kurang tunggu-tunggu kata. Oh iya, mari berdoakan. Itu karena iman polos baru bertobat waktu itu kan. Jadi enggak, semester 1 mungkin, semester 1 kuliah. Jadi kita datang di ruangan cuma dia di DP istri kok kita berdoa. Karena polos sekali. Jadi memang masih menyadari bahwa Tuhan sama-sama dengan kita posisi kita berdoa ke orang itu. Yang banyak orang bilang, termasuk dokter bilang, ya kurang tinggal tunggu-tunggu. Supaya kurus lagi, kok susah model itu. Mana salah TBC atau apa gitu. Saudara, sampai hari ini bapak itu masih hidup sampai hari ini. Makanya sesudah beberapa waktu kemudian saya masih melayani seperti itu. Tiba saat beberapa waktu, baku dapat nih orang sakitnya kanker stadium 3. Baku dapat, setan lagi saya masuk dari pikiran. Oh ini berarti susah ini kanker stadium 3. Langsung terang ingat semua itu informasi dari yang tuan pernah baca tentang informasi medis. Aduh iya. Biasanya orang kalau DP tingkat hidup, potensi hidup ke stadium 3, stadium 4, kurang mau tunggu waktu, selesai. Ini baik penyerahan.
Kata langsung penyerahan. Saudara, ada berapa orang yang saya doakan? Puji Tuhan, dia meninggal, saudara. Bagaimana waktu ada berdoa, turun depan dia syukur sekali, mata semua keluar. Langsung ciut tuh hati. Masih berdoa begini, Tuhan sembuhkan, suara keras-keras lagi. Sembuhkan dalam nama Yesus, baru dia mati. Doh, sudah lama dia, semua selesai dia. Suara udah keras dalam nama Yesus, supaya dia sembuh dalam nama Yesus. Kita baru mengerti, iya, masih muda berangkat ya. Cuma karena satu sebenarnya, kita nak mengerjakan dengan iman, karena posisi kita bukan dalam posisi otoritas dan kuasa sebagai anak. Kita sedang melihat penyakit di atas kita. Ya jelaslah, kalau penyakit di atas kita, masa kita bisa kalahkan penyakit itu? Tidak bisa. Penyakit hanya bisa dikalahkan kalau kita lihat dia kecil di bawah kita. Karena kita punya otoritas Yesus, bukan karena kita. Karena otoritas Yesus dan kuasa ada dalam kita sebagai anak. Jadi waktu kita bilang sembuh, dia bisa sembuh. Oleh anugerah Tuhan, hari ini sebagai anak Tuhan, jangan takut berdoa orang sakit, sekalipun dia sakit yang paling parah. Amin. Karena posisimu sebagai anak punya otoritas dan kuasa seperti Yesus di atas muka bumi. Ada orang punya masalah. Beberapa hari yang lalu, saya dengan istri makan sama-sama dengan ibu, dengan anak, kami layani. Hamba Tuhan juga sebenarnya. Tapi dia pisah dengan, sementara pisah dengan suaminya. Suaminya asal Bima NTT, keras sekali di Islam. Gitu. Jadi orang pernah menikah Islam, punya anak satu begitu. Kawinnya pisah karena dia suami bilang begini, kalau ngana masih sembah Yesus, tatikam pengang. Berapa kali sudah tunjuk pisau, tapi Tuhan banyak sekali menolong. Sampainya pindah ke Manado. Nah, saya mengerti malam itu satu hal. Jadi pernah satu kali dengar apa ya? Oh enggak, DP suami bermimpi kata begini. Kita udah lihat ini gambar yang di dinding ini di rumah orang. Waktu lalu kan dia tinggal di papa tuh, papa mantu dan mantu. Dan lihat ini tuh foto waktu di mimpi sama, cuma kok DP muka enggak jelas karena DP cahaya terang sekali. Senanglah ini ibu ini kan. Sudah dekat ini. Kalau dia bilang begini, jangan senang dulu man. Kalau Yesus berdiri di muka kita, baru kita percaya itu Kristen itu. Saudara, waktu dia bilang begitu, saya baru mengerti satu hal. Dia selalu mengulang-ulang kata, dia kok keras sekali. Coba. Dia selalu mengulang kata itu. Tuh dia keras sekali. Kok orang NTB Biman keras sekali. Roh Kudus langsung kasih tahu saya bahwa begini. Ibu ini sedang membesarkan bahwa begini. Hatinya keras membatu. Jauh lebih besar dari kasih karunia. Dia sedang mendegradasi. Tapi dia batu. Maka saat itu, karena dia ibu yang jauh itu dari saya dengan halusnya bilang begitu. Kalau berikut dia bilang begitu. Nanti kalau Tuhan Yesus ada di muka kita boleh percaya itu Yesus. Nanti bilang, kita juga akan masuk Islam kalau Nabi Muhammad datang ke kita. Dan itu tidak akan pernah terjadi sampai kapanpun. Jadi kalau juga begitu kan, DP anak juga beberapa kali dia mulai bujuk gitu, mulai dia bujuk. Jadi begini, saya mulai mencoba begini, membentuk, mengarahkan kesadarannya bahwa begini. No, dia nggak keras, DP hatinya membatu. Buktinya apa? Dia masih hidup di muka bumi ini. Berarti kasih karunia masih terus menjangkau dia. Ya. Cuma masalahnya begini, kita yang menghalangi karena begini, kita menempatkan posisi hati membatu di atas kita dan jauh lebih besar dari posisi kita sebagai anak. Sehebat apapun juga kita berdoa, tapi kalau kesadaran kita cuma soal itu jauh lebih besar, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar dari, lebih hebat dari apa yang posisi kita sebagai anak dengan kuasa otoritas Yesus, ya jangan harap ada perubahan. Itu menjadi penting. Anda dan saya benar dalam Kristus. Hari ini mulai ada teman dekat yang apa semua yang punya masalah, doakan orang-orang itu dengan posisi dan otoritas kita. Jangan didegradasi. Sekalipun mungkin kita mengalami kelemahan, kekurangan, ya berdamai dengan Tuhan, yes, damai karena Tuhan kok damai selalu dengan Tuhan tuh. Cuma lebih masalah kan orang hati nurani akan menuduh kita kalau kita belum berdamai dengan Tuhan. Tuhan selalu damai dengan kita. Kita aja yang waktu kita lakukan kekurangan, hati nurani menuduh kita. Tapi firman Tuhan berkata kasih karunia lebih besar daripada hati nurani kita. Datangi kasih karunia Tuhan. Pada waktu kita datangi kasih karunia Tuhan, kita menempatkan posisi kita kembali kepada Tuhan. Semua
masuki penyakit, semua apapun juga selesai. Mari biarkan Roh Kudus memiliki pekerjaannya. Ya, kita selama ini kan tidak membiarkan Roh Kudus memiliki pekerjaannya. Kita mendegradasi posisi kita. Roh Kudus tidak bisa kerja. Hari ini begini, berdirilah pada posisimu, mulai sembuhkan yang sakit, bangkitkan orang mati, mulai lepaskan orang-orang yang terbelenggu dengan seluruh kabar baik, mulai usir setan-setan. Ya, tapi tidak usah pergi di semua tubuh-tubuh kau usir setan-setan di tubuh-tubuh kau di kuburan. Itu tidak perlu lah, itu menghabiskan waktu saja kan. Usir setan, dia ketemu orang dengan pemikiran yang dirasuki oleh setan, kamu mulai tengking di dalam hatimu dan mulai kasih nasihat kebenaran firman Tuhan sama dia, supaya firman Tuhan itu menguasai seluruh pikirannya dan kesadarannya, dan dia boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu menjadi penting. Berikan Roh Kudus sesuatu untuk dikerjakan. Hadapi setiap penyakit, masalah, situasi dan kondisi mungkin yang besar yang kita hadapi dengan posisi dan otoritas kita. Pada waktu kita lepaskan itu, maka kita memberikan Roh Kudus sebuah pekerjaan. Saya tutup terakhir Kejadian pasal 1. Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air, tapi tidak terjadi sesuatu sampai Tuhan berfirman. Waktu Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Siapa yang kerjakan terang itu jadi? Roh Kudus. Tapi Roh Kudus butuh firman. Roh Kudus tidak bisa kerjakan sesuatu kalau kita tidak lepaskan firman realita. Tidak bisa dia kerjakan. Dia bekerja sama dengan kita. Pada waktu kita lepaskan itu, maka Roh Kudus akan mengerjakan firman itu jadi seperti apa yang kita percaya dalam posisi kita sebagai anak. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk siang ini. Biar firman ini mengembalikan kesadaran kami. Posisi kami tetap ada di dalam Kristus. Aman, terjaga, terjamin, sempurna. Kami adalah orang kudus, dijamin oleh firman Tuhan. Kami bukan orang yang sedang menuju kekudusan. Tidak, kami adalah orang kudus. Kami adalah bukan orang yang hancur-hancuran menuju kepada orang benar. Tidak, kami orang benar. Itu posisi kami sebagai anak. Tolong kami Roh Kudus, tolong kami Tuhan. Siang ini biar kesadaran posisi kami sebagai anak semakin kuat sepanjang waktu. Dan biar firman Tuhan mulai menguasai kami terus menerus. Sehingga kami mulai melepaskan firman dari kami. Sehingga Roh Kudus memiliki pekerjaan yang dapat dikerjakan, memulihkan bumi ini. Sehingga seluruh kerinduan anak-anak Tuhan, saat anak-anak Tuhan dinyatakan, itu terjadi, tergenapi di depan kita. Terima kasih Tuhan, urapi semua orang-orang hebat, anak-anak